Iya. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Sika. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktek coaching. Saya akan memperkenalkan rekan saya. Yohanes Eudes Andreas sebagai observer. Florentinus Mardiano sebagai coach. Dan saya sendiri, Maria Rosa Ketani Lasar sebagai coach. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana perasaan hari ini? Ya, perasaannya sehat, senang. Baik. Hari ini Bapak akan berangkat praktik coaching ya? Ya, betul sekali. Kira-kira persiapan Bapak seperti apa? Sudah seperti apa? Ya, Bapak mau berangkat coaching ini sekaligus tujuannya seperti apa? ya. Jadi persiapan saya coaching ini saya menggunakan satu model, itu namanya model Tirta. Itu mulai ada tujuannya, kemudian identifikasi atau pemetaan masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Itu Bapak sudah baik. Tapi saya juga perlu menyampaikan lagi bahwa dalam melakukan praktek coaching ini kita ada 3 kompetisi inti. Dari itu yang pertama itu berisian sesuatu dan penuh, dan kemudian kedua menerapkan secara aktif, dan ketiga melakukan pertanyaan berbobot. Menurut ketiga-tiga ini Bapak kembangkan sebetulnya seperti apa? Apakah dari ketiga-tiganya ini Bapak memfokuskan di mana? Ya, baik, jadi untuk 3 kompetensi dalam coaching ini saya akan kembangkan ketiga-tiganya. Jadi ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dari coach, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga ini, yang prioritas yang akan saya lakukan dalam coaching kali ini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu terima kasih. Lalu kemudian kira-kira indikator ketercapaian yang Bapak mau ambil atau mau kembangkan ke depan ini seperti apa? Ya, terima kasih Pak. Jadi indikator yang ingin saya capai dalam coaching kali ini yaitu mengajukan pertanyaan yang bobot. Itu saya akan memberikan pertanyaan terbuka setelah saya mendengarkan semua masalah atau kekuatan atau hambatan atau solusi dan serta rencana yang akan dilakukan oleh coach. Dengan pertanyaan yang berbobot ini saya akan menggugah hati coach sehingga dia dapat mengembangkan diri dan memberdayakan dirinya untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Baik Bapak, terima kasih. Jadi itu yang Bapak sudah sampaikan. Dan terakhir saya mempersilakan Bapak untuk melakukan praktik coaching. Ya, terima kasih juga atas dukungan dari Bapak. Semoga coaching saya ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Selamat siang Pak Mardin. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Bagaimana Ibu kabar hari ini? Aduh, kabar hari ini benar-benar melelahkan anak-anak di kelas ini Pak. Oh iya, yang melelahkan. Kira-kira apa ada masalah sehingga Ibu harus capek sekali anak-anak ini? Ya Pak. Oh. Jadi di kelas ini anak-anak sekarang ini tidak aktif. Terus kita beri tugas dalam kelompok, tidak dikerjakan, tidak akur lagi di dalam kelompok. Terus di kelas juga banyak yang ngantuk. Mana pelajaran biologi juga siang hari. Benar-benar membuat saya bingung Pak. Saya agak sedikit pusing tentang hal ini. Oh iya, Ibu agak pusing mengenai tingkah laku anak-anak di kelas ya. Jadi Iya Pak. anak-anak siang-siang begini anak-anak tidak aktif pembelajaran, tidak mau bertanya, kira-kira dari percakapan kita singkat ini, kira-kira apa yang diharapkan dari permasalahan ini? Oke, mungkin harapannya saya pengen dari kita ngobrol-ngobrol kira-kira harus ada solusi sehingga masalah yang saya hadapi tadi itu
bisa teratasi Pak. Ada solusi gitu. Oh ya, sehingga bisa Anak-anak bisa aktif. ya, Iya, bisa aktif Pak. dari yang malas, yang tidak mau bertanya, akhirnya mau bertanya. Iya Pak. Nah, jadi itu kira-kira misalnya di kelas ibu itu anak-anak ibu kalau kita buat skala prioritas tentang tingkah laku mereka yang kurang aktif tadi, itu kira-kira kalau dari 1 sampai 10 kira-kira kondisi saat ini ibu kira-kira berapa ya skalanya? Mungkin kondisinya itu 6 Pak. Oh, kondisi 6 ya. Apa kira-kira ibu bisa tingkatkan tidak? Saya pengen 10, tapi kalau yang 10 itu terlalu luar biasa sekali, mungkin 9 atau 8. Ya, jadi itu kira-kira menurut ibu untuk mencapai skala prioritas kita 8 atau 9, ciri-ciri anak yang aktif itu bagaimana menurut ibu? Anaknya aktif itu mungkin di dalam ketika saya memberikan pembelajaran di sana, saya bagi mereka dalam kelompok, itu mereka bersemangat. Terus tugas-tugas yang diberikan itu motivasi belajar mereka tinggi sehingga mereka bisa menyelesaikan. Terus di dalam kelas itu mereka aktif, dan pada akhirnya hasil belajarnya mereka baik. Gitu. Oh ya, jadi ya, itu kriteria anak yang aktif menurut ibu. Mereka saat ibu bertanya mereka aktif menjawab, kemudian bergerak sesuai dengan tidak tanpa diperintah lagi. Nah, kira-kira apa yang ibu sudah lakukan sekarang? Yang sudah lakukan sekarang untuk pembelajaran di kelas anak-anak? Kalau selama ini tuh masih kadang ceramah, karena saya pikir materi biologi itu terlalu banyak sehingga saya lebih kalau dengan kasih dengan tugas itu lama gitu. Jadi saya lebih ceramah. Terus saya bagikan kelompok untuk proyek-proyek di luar kelas, misalnya di tugas rumah. Tapi saya bagikan kelompok itu kelompoknya misalnya nomor 1 sampai nomor 6 satu kelompok, nomor 6 sampai nomor 10 berdasarkan absen tanpa saya melihat-lihat lagi mungkin mereka sukanya dengan teman siapa, itu yang oh iya, benarnya jadi ibu sudah melakukan metode pengajaran dengan ceramah ya, sehingga mungkin anak-anak tidak boleh jenuh atau bosan. Kemudian yang kedua, dalam pembagian kelompok juga ibu pakai nomor urut absen sehingga mereka juga mungkin itu saja. Kemudian tidak bawa mereka proyek, tidak bawa mereka ke alam, ke lapangan. Apa ibu tidak berpikir ada strategi lain kan yang membuat mereka supaya aktif itu? Oh ya, saya sedang berpikir juga ini. Ya karena kita di grup penggerak kan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, saya pengen itu mungkin pembagian kelompoknya itu saya petakan dulu, saya atur berdasarkan, saya beri mereka instrumen atau angket atau saya wawancara mereka dan saya petakan mereka berdasarkan minat atau kebutuhan belajar kan mungkin gaya belajarnya, terus kesiapan belajar dan sebagainya, sehingga mereka dikelompokkan tuh berdasarkan minat dan juga hobinya mereka, sehingga mungkin mereka lebih senang karena selama ini kan saya pakai nomor urut di absen, sehingga mungkin kadang mereka tidak suka dengan temannya, mungkin yang ini yang gaya belajarnya mungkin tidak sama sehingga membuat mereka tidak semangat itu. Jadi yang pertama itu saya melakukan asesmen itu Pak, sehingga pada akhirnya mungkin yang pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin yang mau saya kembangkan, jadi saya petakan mereka dalam kelompok, setelah itu baru saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, bagus. Saya bagus sekali ibu punya strategi yang baru memang. Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Iya. Jadi di pembelajaran diferensiasi ini kira-kira ibu mungkin lebih terperincinya itu bisa melakukan rencana aksi seperti apa supaya anak-anak itu bisa aktif di kelas, walaupun siang-siang anak-anak tetap semangat. Oke, jadi mungkin pembelajaran diferensiasi itu kan yang pertama ada diferensiasi konten. Nah, jadi di situ sampai menyiapkan ketika saya sudah memetakan tadi saya sudah jelaskan, saya memetakan mereka dalam kelompok. Nanti setelah itu saya akan menyiapkan materi-materi konten-konten pembelajaran berdasarkan mereka punya gaya belajar tadi. Jadi misal anak yang suka nonton video, saya akan menyiapkan video. Anak yang suka baca, saya akan kasih di artikel. Anak yang suka misalnya praktikum langsung di alam, mereka akan saya fasilitasi begitu. Sehingga dengan konten pembelajaran, setelah itu proses diferensiasi proses juga saya lakukan. Dan terus yang terakhir adalah proyek-proyek mereka juga tidak semua satu kelas seperti dulu
pukul rata semuanya buat ini, tapi berdasarkan mereka punya kelompok-kelompok tadi, mereka sendiri bisa menentukan proyek apa yang mereka membuat sehingga diferensiasi prosesnya itu diferensiasi produknya itu bisa berjalan gitu Pak. Iya, bagus sekali. Jadi Ibu sudah membuat rencana aksi bagaimana pembelajaran diferensiasi dan diferensiasi konten. Ibu mencari banyak Sumber belajarnya, iya. kemudian ada diferensiasi proses selama proses pembelajaran itu sesuai dengan yang Ibu sudah petakan tadi ya, ada kayak belajar, kemudian minat mereka, kemudian terakhir dengan produk dan hasil mereka ya, masih bisa menunjukkan. Nah itu kira-kira kapan Ibu merencanakannya? Oke, saya rencananya mungkin ini minggu ini kan minggu mereka sudah penilaian harian materi sebelumnya. Jadi mungkin dalam minggu ini setelah penilaian harian saya langsung petakan mereka dengan angket untuk penelusuran gaya belajar mereka. Saya petakan mereka dan saya bagikan mereka dalam kelompok-kelompok sehingga 2 minggu minggu depan materi masuk ke KD yang baru. Itu kami sudah mulai dengan pembelajaran yang sudah dalam kelompok-kelompok baru tadi. Bagus sekali ya, jadi jadi Ibu sudah mulai menentukan waktunya. Minggu depan sudah mulai dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian kira-kira untuk supaya rencana aksi ini berhasil, kira-kira siapa yang Ibu bisa mendukung Ibu untuk kegiatan ini? Oke, jadi mungkin ini kan saya mulai mencoba menerapkan pembelajaran di kelas, sehingga mungkin saya mau berkolaborasi dulu dengan guru bimbingan konseling. Kenapa guru bimbingan konseling? Karena di mereka pasti mereka punya stok instrumen penilaian untuk asesmen diagnostik ini. Jadi untuk mengetahui anak-anak punya gaya belajarnya seperti apa. Terus mungkin saya juga lihat lagi di kurikulum juga nilai-nilai anak-anak sebelumnya. Terus kolaborasi juga dengan wali kelasnya. Terus guru biologinya, rekan-rekan guru biologi juga, sehingga kami sama-sama berkolaborasi. Ya, baik. Jadi ada yang membantu Ibu tadi, ada rekan guru biologi dengan guru BK ya, BK. Jadi kalau kita lihat dari rencana aksi tadi Ibu sudah memetakan tadi pembelajaran diferensiasi, kira-kira ukuran keberhasilan Ibu untuk anak-anak sehingga mereka aktif itu mungkin kira-kira seperti apa? Paling tidak seperti saya jelaskan di awal, ukuran keberhasilan mereka itu pada akhirnya di kelas itu mereka aktif. Jadi pembelajaran itu bisa memenuhi mereka punya kebutuhan, bukan saja punya kebutuhan tetap dan kebutuhan kurikulum, tuntutan kurikulum, tetapi bagaimana kita bisa saling menyandingkan tuntutan kurikulum dengan kebutuhan anak-anak. Jadi anak jangan sampai anaknya sakit kepala kita beri obat sakit perut. Ya seperti itu. Jadi itu memang tujuan dari rencana aksi ini luar biasa. Nah sebelum kita mengakhiri coaching ini, kira-kira Ibu bisa membuat kesimpulan dari pertemuan kita hari ini ya? Bisa membuat anak-anak Ibu aktif di kelas. Oke, baik. Jadi saya senang sekali tadi saya datang dengan pusing, tapi ketika ngobrol dengan Bapak saya akhirnya menemukan ternyata ketiga anak-anak yang saya punya yang masalah tadi, ternyata saya sendiri bisa merumuskan solusinya dan pada akhirnya saya bisa membuat rencana yang nanti saya akan lakukan. Jadi ini terima kasih saya sudah bisa ngobrol. Kira-kira dengan masalah anak yang kurang aktif, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan berkolaborasi dengan teman-teman dan pada akhirnya semoga kebutuhan anak tadi dalam belajar itu bisa terpenuhi. Mungkin kesimpulan seperti itu. Iya, baik. Jadi kesimpulan tadi Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi dan berkolaborasi dengan teman guru yang sempurna. Ya, saya doakan semoga Ibu sukses dan saya menunggu informasinya. Kalau bisa minggu depan kita ketemu lagi untuk kita ngomong lagi, kita bicara santai-santai, ngobrol sambil ngopi begitu. Semoga Ibu sukses ya. Oke, minggu depan kalau sudah selesai pelajaran nanti kita ngobrol lagi Pak. Terima kasih Pak sudah membantu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Saya permisi dulu Pak. Ya, silakan. Ya, mari. Semoga sukses. Ya, Pak. Ya. Baik, selamat siang Pak Raffi. Selamat siang Bapak Ande. Apa kabar hari ini? Baik Bapak Ande. Bapak. Saya mau menyampaikan
beberapa catatan saya setelah kita coaching tadi ya Pak. Jadi mungkin di sini ada catatan-catatan, ada pertanyaan yang saya harus sampaikan kepada Bapak dan Bapak menyampaikan supaya kita sama-sama saling melengkapi dari coaching tadi. Mungkin yang pertama saya perlu bertanya kepada Bapak, apa indikator yang sudah tercapai sesuai dengan pengembangan yang Bapak inginkan? Ya, baik Bapak, terima kasih. Jadi indikator tercapaian yang saya ingin capai dari awal tadi pra supervisi itu di bagian pertanyaan berbobot. Ya. Jadi tadi waktu saya melakukan coaching itu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan masalah yang diutarakan oleh coach. Ya. Sehingga dari masalah yang diutarakan oleh coach saya bisa merangkum, kemudian mengambil kata kuncinya, kemudian saya kembali memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga dia terbuka hatinya untuk berpikir dan berefleksi sehingga menemukan sendiri solusinya untuk pengembangan terhadap masalah dirinya dan masalah yang dialami, kemudian bisa memberdayakan sehingga masalah itu bisa teratasi. Jadi itu ya. Itu indikator yang sudah tercapai sesuai dengan pengembangannya Pak. Iya, betul saya. Lalu kemudian yang berikut ini ya menurut data saya yang saya ikuti dari coaching dari Pak mereka tadi, saya melihat Bapak sudah menerapkan ketiga kompetensi inti ya tadi dalam coaching. Lalu kemudian jangan menggunakan modal alutsista. Situ Bapak sudah bertujuan, indikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab itu saya melihat Bapak sudah menyampaikan dan menerapkan dalam kegiatan coaching tadi itu semuanya Bapak sudah terapkan dengan baik ya. Lalu yang berikut tadi kita sudah sampaikan dua hal tadi, ini yang terakhir mungkin Bapak bisa sampaikan lagi apa kompetensi yang ingin dikembangkan lagi, kompetensi apa yang Bapak mau kembangkan lagi sesuai dengan prinsip coaching tadi, itu kira-kira kompetensi apa? Ya baik, jadi ini kompetensi yang saya ingin kembangkan itu mungkin kehadiran penuh. Jadi kehadiran penuh. Jadi setiap kali saat melakukan coaching saya harus fokus betul dengan masalah yang akan dibicarakan oleh coach, sehingga dengan kehadiran penuh coach mempunyai kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri bahwa mempunyai harapan kepada supaya saya membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka itu. Jadi itu yang bagi saya bisa kembangkan lagi. Ya, terima kasih. Jadi Bapak ingin mengembangkan lagi satu kompetensi itu adalah kehadiran penuh supaya bisa membangun komitmen bersama dalam menerapkan perubahan-perubahan yang disampaikan dalam coaching tadi itu kita bersama juga bisa menerapkan di sekolah Bapak ya. Baik Bapak, itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak. Yang saya ingin capai dari awal tadi pra supervisi itu di bagian pertanyaan berbobot. Jadi tadi waktu saya melakukan coaching itu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan masalah yang diutarakan oleh coach. Sehingga dari masalah yang diutarakan oleh coach saya bisa merangkum, kemudian mengambil kata kuncinya, kemudian saya kembali memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga dia terbuka hatinya untuk berpikir dan berefleksi sehingga menemukan sendiri solusinya untuk pengembangan terhadap masalah dirinya dan masalah yang dialami, kemudian bisa memberdayakan sehingga masalah itu bisa teratasi. Jadi itu ya. Itu indikator yang sudah tercapai sesuai dengan pengembangannya Pak. Iya betul saya. Lalu kemudian yang berikut ini ya menurut data saya yang saya ikuti dari coaching dari Pak mereka tadi, saya melihat Bapak sudah menerapkan ketiga kompetensi inti ya tadi dalam coaching.
Lalu kemudian jangan menggunakan pemain alat Tirta. Di situ Bapak sudah bersetujuan, indikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab itu saya melihat Bapak sudah menyampaikan dan menerapkan dalam kegiatan coaching tadi itu semuanya Bapak sudah terapkan dengan baik ya. Lalu yang berikut tadi kita sudah sampaikan 2 hal tadi, ini yang terakhir mungkin Bapak bisa sampaikan lagi apa kompetisi yang ingin dikembangkan lagi, kompetisi apa yang Bapak mau kembangkan lagi sesuai dengan prinsip coaching tadi, itu kira-kira kompetisi apa? Ya, baik. Jadi ini kompetisi yang saya ingin kembangkan itu mungkin kehadiran penuh. Jadi kehadiran penuh. Jadi setiap kali saat melakukan coaching, saya harus fokus betul dengan masalah yang akan dibicarakan oleh coach, sehingga dengan kehadiran penuh coach mempunyai kepercayaan diri untuk membangun kepercayaan diri bahwa mempunyai harapan kepada supaya saya membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi itu yang bagi saya bisa kembangkan lagi. Ya, terima kasih. Jadi Bapak ingin mengembangkan lagi satu kompetisi itu adalah kehadiran penuh supaya bisa membangun komitmen bersama dalam menerapkan perubahan-perubahan yang disampaikan dalam coaching tadi itu kita bersama juga bisa menerapkan di sekolah Bapak ya. Baik Bapak, itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak. Hal-hal atau hasil yang sudah disampaikan tadi, ini mungkin dari hal-hal ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Jadi dari tadi sudah pola penerapan sudah baik. Kita melihat dari coaching tadi juga sudah bagus, dan sekali lagi saya mengharapkan supaya ada perubahan di sekolah Bapak sesuai dengan apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas observasi Bapak terhadap coaching